Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ruth Tobing. Saya mualaf sejak tahun 2015. Sebelum saya menjadi mualaf, banyak hal dan rintangan yang saya alami. Sejak kecil, aku tinggal bersama nenek dan tanteku. Aku tidak tahu di mana kedua orang tuaku saat itu. Yang ku tahu, keduanya sudah berpisah. Dan aku terpaksa dibesarkan oleh keluarga tante. Walaupun demikian, aku senang tinggal dengan mereka. Setiap minggu, kami selalu bersama-sama pergi ke gereja. Dalam pergaulan, aku tidak memilih-milih teman. Banyak di antara teman-temanku yang beragama Islam. Bahkan, beberapa di antara mereka menjadi sahabatku. Aktivitas keagamaan mereka membuatku bertanya-tanya. Mengapa mereka harus mendirikan sholat 5 waktu sesaat setelah azan berkumandang? Mengapa mereka harus berwudu sebelum sholat? Dan mengapa mereka harus menggunakan mukena saat sholat? Menjelang ujian nasional, karena sakit parah, aku dirawat di sebuah rumah sakit. Kepada Tuhan Yesus, aku berdoa agar Dia menyembuhkan diriku. Tetapi saat tertidur, aku bermimpi mendengar suara orang mengaji Al-Quran. Aku pun teringat kata-kata sahabatku. Jika kita berada dalam kesulitan, berdoalah kepada Allah yang Esa. Aku lalu berdoa kepada Allah temanku. Dan ternyata esok harinya aku pun sembuh. Kejadian ini membuatku semakin ingin mempelajari agama Islam. Beberapa saluran media sosial aku lihat dan aku baca. Hal ini yang mengantarkanku berkorespondensi dengan Alvin Faiz. Dalam pencarianku ini, Alvin menyarankanku untuk pergi ke Cirebon. Saat tengah malam, saya pergi dari rumah dan saya tidak berpamitan dengan tante saya. Saya hanya meninggalkan selembar kertas surat. Karena keingintahuanku tentang Islam, aku secara diam-diam pergi ke Cirebon. Aku tidak memberitahu nenek dan tanteku, kecuali hanya melalui sepucuk surat. Mereka sangat terpukul mengetahui perbuatanku. Caci maki dan hinaan datang bertubi-tubi. Mereka memintaku untuk kembali ke Medan dan tetap memeluk agama sebelumnya. Tapi aku berkeras hati. Aku tetap melanjutkan pencarianku di kota lain. Selama beberapa bulan, aku mempelajari Islam di Cirebon. Akhirnya, aku memantapkan diri untuk memeluk Islam. Saya akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta dan pindah pondok ke pondok yang dibina oleh Kohani Kristianto. Di pondok ini, aku bertemu dengan mualaf lainnya, yang ternyata mereka pun mengalami hal yang sama denganku. Bahkan lebih berat dari apa yang aku alami. Berita yang sangat mengharukan tiba di telingaku. Orang yang sangat aku dambakan ternyata beragama Islam. Ibuku yang sejak dulu tidak pernah terdengar kabar beritanya, kini sudah ditemukan. Allah memberikan kemudahan kepadaku untuk berhubungan kembali dengan ibuku. Sebagai seorang anak, saya ingin menemui dan berbakti kepadanya. Alhamdulillah saya bisa melewati masa hijrah saya hingga saat ini. Ya Allah, terima kasih telah memberikanku orang-orang yang baik di sekelilingku. Berikanlah pertolongan-Mu agar aku dapat segera bertemu dengan ibuku. Semoga aku dapat hidup bersamanya
dan menjaganya sampai akhir hayatku. Saudari muslimku, marilah kita bersama-sama menggapai ridhonya Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat dan perintah Allah yang lainnya. Sungguhnya Allah membukakan jalan bagi orang-orang yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa